Saudara, kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka bersama firman Tuhan terambil dari Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasalnya yang ketiga, saudara. Mulai dari ayat yang ke-24. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Iya, firman Tuhan terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, surat Ratapan ini adalah surat tangisan Yeremia atas penghukuman dan murka Tuhan yang jatuh terhadap Yerusalem. Ya, ketika Yerusalem memberontak terhadap Allah dan Yeremia terus berusaha menyampaikan suara Tuhan agar mereka bertobat dan berbalik. Dan di tengah semua yang terjadi, Yeremia menuliskan surat Ratapan ini, saudara. Yeremia melihat secercah harapan dalam semua dosa dan penderitaan yang sudah mengelilinginya karena penghukuman Tuhan atas Yerusalem. Ada secercah harapan, dia berkata bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus berseru kepada Dia. Serta Tuhan selalu bersedia menerima orang yang berespon untuk berbalik kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika itu Yeremia sedih secara manusia melihat bagaimana Yerusalem itu hancur dalam murka Tuhan. Yeremia melihat hal ini terjadi di sekelilingnya, bagaimana kematian itu datang, bagaimana kehancuran Yerusalem, dan dia pedih hati, saudara. Di tengah ratapannya masih ada iman di dalam hatinya yang bangkit. Ada firman, ada iman yang masih hidup, sehingga dia berkata di tengah kesusahan, di tengah malapetaka, di tengah kesedihan, Yeremia masih berkata bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tidak mudah, saudara, ketika keadaan kita lagi baik dan kita berkata Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. Waktu keadaan kita baik lalu kita bilang, wah, Tuhan itu bagian dalam jiwaku, Tuhan itu satu-satunya di hidupku, itu mudah. Di dalam segala keadaan, di dalam segala keterpurukan, di dalam segala ketekanan hidup kita, biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan dan berkata Tuhan adalah bagian dari jiwa kita. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, kita mau terus berkata Tuhan, Engkau itu bagian dalam jiwaku. Dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Berarti Tuhan adalah bagian dari pikiranku, perasaanku, dan kehendakku. Sehingga Tuhan mendominasi kehidupan kita dan tidak ada satupun kejadian yang terburuk yang dimana kita menuduh itu gara-gara Tuhan. Di dalam tekanan jiwa yang begitu hebat, Yeremia masih bisa berkata Tuhan adalah bagianku. Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini, seberat apakah persoalan dan tekanan yang kau hadapi, jangan pernah menyangkal Yesus, tetaplah berkata Tuhan, Engkau adalah bagian dalam jiwaku. Terus berkatakan firman Tuhan. Sebab itu dia bilang, aku berharap kepadanya. Apa alasan untuk kita berharap pada Tuhan? Untuk iman kita bisa terus percaya itu kita harus menemukan alasan. Nah, seringkali manusia menjadikan alasan keadaannya baik, alasan keadaannya diberkati, alasan keadaannya oke,
itu menjadi tolak ukur untuk dia terus berharap. Tapi ketika keadaannya tidak bisa diandalkan, ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, lalu kita tetap berharap kepada Tuhan, nah itu butuh alasan. Ya, alasannya apa? Kata Yeremia, sebab Tuhan tuh bagian dalam jiwaku. Itu yang menjadi alasan untuk aku tetap berharap kepadanya, sekalipun keadaanku nggak baik. Saudara, semua keadaan kita di dunia ini, baik atau tidak baik, itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kekekalan yang sudah kita terima dari Tuhan. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan kekal, anugerah yang Tuhan berikan. Jadi jalani saja hidup kita hari-hari ini. Ya, alasan Yeremia berkata, aku akan terus berharap kepada Tuhan, bukan karena keadaannya baik, justru lagi tidak baik. Tetapi apa yang menjadi alasan? Karena dia bilang, Tuhan adalah bagian dari jiwaku. Di mana kita menempatkan Tuhan hari-hari ini? Apakah Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kita, sehingga dalam Tuhan memerintah dalam perasaan kita, pikiran kita, dan kehendak di hidup kita? Saudara yang bisa tahu di mana Tuhan kita letakkan di hidup kita, apakah Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kita, sehingga ketika kita sedih, karena Tuhan bagian dari jiwa kita, kita masih tetap bisa berkata, Tuhan terima kasih, walaupun ini berat, tapi aku percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan aku sendiri. Orang yang menjadikan Tuhan bagian dalam jiwanya, perasaannya itu dikendalikan oleh perasaan Tuhan. Ayat 26 dia berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, yang namanya kata menanti itu tidak enak, saudara. Tetapi Yeremia bilang adalah baik menanti dengan, ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini sedang menanti pertolongan Tuhan, gak usah ribut-ribut, diam aja di kaki Tuhan. Kalau kita lagi menanti pertolongan Tuhan, mari gak usah ribut. Ya, ribut dengan suami, ribut dengan tetangga, ribut dengan mertua, ribut dengan siapa aja. Ya, nantikan pertolongan Tuhan tuh dengan diam, itu baik. Ya, daripada kita ribut-ribut. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Berserah pada Tuhan, ya, ayat 27 bilang, ayat 26, adalah baik menanti dengan diam, ya, pertolongan dari Tuhan. Ya, karena itu saudara, Tuhan itu baik. Ayat 25 dikatakan, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, Tuhan baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya. Mengapa bangsa Israel dihukum? Karena mereka tidak lagi berharap pada Tuhan, tapi berharap pada berhala-berhala. Mereka berharap pada dewa-dewanya, dan mereka lupa berharap pada Tuhan. Makanya mereka ditimpa oleh murka. Ya, tapi firman ini berkata, ya, bahwa Tuhan, ya, melakukan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Biarlah jiwa kita terus lapar dan haus akan kebenaran. Biarlah jiwa kita terus lapar dan haus akan Tuhan, sehingga kita tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan hari-hari ini. Mari saudara, nantikan Tuhan, jadikan Dia menjadi bagian di dalam jiwa kita. Biar kita mau terus berkata pada Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan.